Awalnya kita cuma mau liburan ke Jogja 4 hari, tapi ternyata semuanya nggak berjalan sesuai rencana. Kita sempat ngira bakal nginep di tempat yang serem. Besoknya malah nyobain pengalaman yang nggak pernah kita bayangin. Makan malam di tempat yang paling estetik, terus ada satu rencana yang gagal total. Dan kita bahkan nemuin kafe yang mungkin nggak ada di Jakarta. Ini semua cerita tentang perjalanan Asbun di Jogja. Ini kita mulai perjalanan dari titik kumpul pertama, yaitu di rumah gue ya. Soalnya ini kita bakalan ketemuan di titik kumpul lagi, yang tempat dimana kita bakalan dijemput sama mobil yang akan membawa kita ke Jogja gitu ya. Oh yes. Jam berapa sekarang? Jam 50. 5.34. Kamu siapa? Gak bawa tripod. Di rumahnya lupa naro. Wah parah, ini dosa besar ini. Dosa besar ini. Aduh, ini kelakuannya si Nova. Padahal dari awal kita tuh udah diiming-iming ya bakalan pakai tripod yang dibawa sama dia. Sebetulnya secara tekstual semua tuh punya 2 tripod ya, tapi entah gimana Nova malah lupa bawa tripodnya. Kebetulan tripod dada yang gue punya itu juga nggak ada yang bisa gue pakai ya, karena waktu itu gue lupa naruh di mana. Jadi ya udahlah juga gue nggak bisa pakai tripod dada gitu kan. Alhasil kayaknya kita bakal ngevlog tanpa tripod sama sekali deh. Waduh, kalau udah kayak gini nih harapan terakhir Asbun cuma ada di Ava nih. Gue berharap semoga dia ada gimbal di sana. POV, jadi aku nggak usah megangin kamera. Tidak ada aja gitu, enak. Di gambaran orang gimana ya bang? Ada orang bawa gitu di dada gitu. Iya sih. Kalau pakai tripod masih aman ya. Kita udah sampai Nusa Indahnya nih. Harusnya titik pertemuannya di sini. Kayaknya itu tuh yang bobo guling. Oke. Oh ya bener ya. Nah, ini dia ketua Regu Pramuka. Halo apaan? Sapa dunia. Betul. Itu bawa apa tuh? Ini Yeros, setras. ini aku jajan banyak banget ini dari apa? Ya, Bi. Apalagi kita? Jakarta ke Jogja akhirnya mulai sekitar jam 6 pagi ya. Sebenarnya ini kita bisa berangkat aja lebih cepat ya, tapi mobil yang dipesan dari rumah gua menuju ke Nusa Indah, tempat kita bakal dijemput sama mobil Hesinya, malah berkali-kali di cancel. 6 kali bung ya. Jadi alhasil itu salah satu drama paling nyebelin sih di perjalanan kali ini. Kita sampai delay sekitar 1 jaman ya gara-gara masalah itu doang, suwe. Kita jadi jalan jam berapa sekarang? Jam 6 lewat 2. Jadi paling jadi jam 5, tapi tetap aja delay sejam. Akhirnya aura pagi ini semangat. Ini kan jalan kecil. Melet-melet cash. Ya, mati lampu. Sorry. Tiba-tiba ireng. Cahaya dapat Disorot semesta. diterangi fakta. Kurang sekali seperti telur. Diterangi fakta. Ya nyanyi. Aura pagi ini semangat banget ya. Dari pagi tuh kita udah disambut sama matahari pagi ya selama perjalanan gitu. Harusnya sih ya, gue ngebayangin perjalanan kali ini bakalan seru banget karena kayak masih ada nih aura-aura semangat pagi yang bercampur sama rasa ngantuk gitu kan. Ya jadi maksud gue, ayolah nyanyi nih mumpung masih seger sebelum nanti kita tidur pulas di perjalanan. Hari ini bersin bergelombang pas banget. Aduh, prasmanannya sebelah mana ini? Kondangan ini. Ya gue ngerti sih nyanyi, cuman gue juga nggak expect kalau lagunya kayak gini. Kenapa sih harus dangdutan begini, buset? Jadi guys, ini udah perjalanan sekitar 2 jaman ya? Enggak, 3 jam ya? Kita kan dari jam 6 ya? Nih ya. Jam 6 dan ini jam 9 di rest area. Nggak tahu rest area mana ini? Kalian tahu nggak rest area apa ini? Kilometer berapa? Kilometer 200. Cirebon. Ini Cirebon. Oh, Cirebon lagi, itu lagi. Berarti kenapa kita harus lewat Cirebon? Emang ke Jogja lewat Cirebon juga? Kan tolnya. Oh, tolnya ya. Setelah perjalanan sekitar 3 sampai 4 jam akhirnya kita berhenti di rest area. Kita berhenti buat cari udara segar lah. Sekalian beli cemilan buat ngisi perut di jalan stok ya. Karena kita kayak masih harus menempuh perjalanan setengahnya lagi yang cukup panjang ya sebelum akhirnya kita baru bisa makan siang. Dan setelah itu kita lanjut perjalanan lagi. Sumpah pak, sebenarnya gue tuh udah nggak kuat banget ya. Mobilnya tuh terlalu kocak-kacik ya, alias terlalu banyak guncangannya gitu.
Mungkin ada dua kemungkinan ya. Entah karena jalannya memang terlalu jauh, jadi gue yang nggak terbiasa jalan jauh, mabok, jadi agak mual. Tapi untungnya tadi kita udah berhenti, jadi gue sangat membantu sekali tuh. Jadi gue jauh lebih lega lah. Tapi kalau selain langsung dikocok-kocok lagi, ya ampun, gue harus survive berapa jam lagi nih. Banget sih. Kita sampai ke Jogja guys. Jepang. Ya Allah, perjalanan panjang ini selama berjam-jam ya, ada kurang lebih 6 sampai 7 jam. Jadi kita jangan sia-siakan, kita akan konten yang seru, yang asik di Asbun kali ini teman-teman. Stay tune terus, ikutin terus kita petualangannya mencari kitab suci. Pukul 13.41-an kita mau makan siang dulu teman-teman. Sebelum kita masukkan perjalanan sampai ke villa, kita akan makan dulu teman-teman. Kita makan siang. Ya jadi jam 2 kurang ya. Semoga kita masih bisa sholat dulu ya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 7-8 jam dari Jakarta, satu hal yang langsung kita rasakan begitu masuk ke kawasan lereng Merapi adalah udaranya. Rasanya unik banget. Di satu sisi udaranya tuh dingin dan sejuk, khas pegunungan, tapi di sisi lain sinar matahari tetap hangat. Suatu kombinasi yang susah dijelasin, tapi kalau pernah ngerasain hawa pegunungan yang nggak bikin menggigil, ya mungkin kurang lebih kayak gitulah. Sugeng rawon ya, rauh. Sugeng rauh. Tempatnya sebenarnya enak banget ya, cuman rame banget. Kenapa gitu ya? Kalau teman-teman lihat itu sebelah kiri itu ada kayak semacam baliho di atau apa rumah panggung gitu ya. Gue sangat tertarik untuk datang ke sana sih, tapi kayaknya kita udah penuh gitu, udah nggak bisa gitu. Bahkan meja-meja panjang ini aja nih ya, itu tuh udah di booking semua tau. Dan kita mau makan di mana coba? Vibes-nya nyaman banget ya. Vibes-nya nyaman banget, kayak berasa di kampung. Tapi enak itu tempatnya tuh rame guys, jadi nggak gitu serem gitu ya. Banget suasana guys. Aduh, ada batu nih. Suasananya enak banget. Ini kusir aja apa? Suasananya tuh adem, angin kali itu dingin gitu ya. Jadi nggak usah pakai AC, itu udah natural dinginnya, enak banget gitu. Jadi bener-bener kayak ngedeskripsiin satu-satunya yang bisa dideskripsiin adalah ente dapet kehangatan matahari, tapi sekaligus juga dingin kayak di AC gitu. Jadi bener-bener pure, sangat-sangat nyaman gitu ya. Masih nyari tempat duduk ya. Jadi sebelum itu kita sekali-sekali ngelihat sekalian ngelihat menu-menunya sama minumannya dulu ya. Oke, 29.000 murah loh ya. Sate gebrek gaweka, sop iga sapi, soto daging sapi, ada nasi goreng, bakmi Jawa dan segala macem. Ini ada kerang hijau. Kayaknya aku nyari-nyari itu kayak yang apa ya? Penasaran juga aku. Mati listrik. Ada ayam goreng karen, kremes. Bang, coba bang. Gila, arah kesini cakep banget. Oh, ini cemilan-cemilan yang tadi dibilang ya. Tahu tuna. Ini unik sih. Tuna. Unik. Tahu Cina. Aku kayaknya milk choco. Minumnya, soalnya ini juga reciti jadi 19.000. Mendingan aku beli ini kali ya. Es temen ya, cukup mahal ya untuk minumannya. Oh my god, nggak nyangka banget. Sumpah ini sangat-sangat tidak menyangka ya. Ada menu Italianya dari Western food no. Itali. Iya. Ada F1-nya ya. Where's? Iya, sangat tidak menyangka ya. Oke, paling itu aja sih. Ini adalah wedang Wedang punya. Ada serai susu, apa wedang siruni. Ada ini Review semua. Berapa lagi? Aku penasaran. Bahkan minuman kopinya tuh lengkap. Emang iya? Nih, Noval. Lihat Val, lengkap Val. Gak nyangka Val. Oh banyak juga kopi tuh. Gak lengkap Val, gak nyangka Val. Susu aren, kopi latte, hazelnut latte, kopi jahe. Kopi legend coba. Papa mau 3. Vietnam drip. Apa itu? Waduh, ada kopi jahe. Enggak sih ya. Perjusan, terus ada paket. Oh, ada paket berkahnya juga. Oke. Gak nyangka lengkap guys. Kayaknya aku bakal milih. Cuman jujur ya, secara vibe itu benar-benar enak banget, nyaman banget. Kayak bukan masalah ngampung lagi di sini ya, tapi ya aku juga bingung jelasinnya gimana guys.
Oke, kita jadi dapat alhamdulillah nih, dapat tempat nih untuk bareng-bareng bersama. Kita dapat akhirnya juga gazebo. Masih dapat gazebo di ujung paling ujung ya. Alhamdulillahnya nggak butuh waktu terlalu lama sampai akhirnya kita udah dapat tempat juga gitu kan. Jadi ya sekarang kita bakal langsung pesan makanannya di sini. Oke, kita akan lihat ini penampakan meja yang masih kosong. Nanti kita akan lihat mejanya penuh makanan. Sudah ambar. Krik-krik banget. Boleh saya bawa? Oh, boleh. Baik, silakan. Oh, boleh. Enggak ada yang mau cemilan. Nggak ada, Bi. Udah pada lapar. Mau main kota aja ya? Hah? Kita ngincer utamanya. Nasi goreng teri. Iya. Mas, tapi aku RS boleh satu deh. RS satu. Maksudnya pakai es batu ya? Bukan air mineral biasa. Yang pakai gelas. Karena sejak berangkat kita belum sempat makan siang, akhirnya kita memutusin untuk mampir dulu di Sugeng Raung sebelum lanjut ke villanya. Karena memang satu arah. Rencana saya. Tahu rencana kamu. Sudah? Baik. Makasih. Baik. Iya, aduh ya Allah, kepala suku silakan. Siap. Duluan. Iya. Makan. Iya. Keren banget. Masa kopinya apa di line artin. Bukan punya Nah, bekas. sepupu minumnya CEO Korea. Dia setiap kali makan berat selalu minumnya kopi. CEO. Saya makan nggak pernah mau. Kopi. Es kopi. Oke. Nah, ini nih yang aneh. You're saying, bro. Ini yang sangat aneh. Kenapa gitu ya? Ini nasinya tuh ya. Ini kayak melon ya. Nah, ini yang aku bingung guys ya. Kenapa ya kita jauh-jauh ke Jogja makanya tetap ini? Karena sebenarnya aku penasaran sama si satenya gitu, tapi satenya tuh habis. Jadi dia makan duluan. Ki, minimal baca doa bareng-bareng, Ki. Ya Allah, Ki. Sarjuna. Abi aja. Abi dari tadi. Ya Allah, Ki. Udah ingat kok. Sarjuna. Emang ini ekornya nih. Kau hukum suruh baca doa. Ya. Asin. Itu kan. Aduh. Abakoro tuh. Nah, ini punya siapa? 30. Punya saya. Jus 3 Sausnya. Nih, ambil. Berat itu berat. Enggak, makanan ada orang. Ini sausnya nanti dibagi-bagi lagi ya. Baca doa dulu, Ki. Bismillah, Ki. Ini belum. Hah, Mas? Belum. Hah, Mas? Oh, ini bisa apa? Ini bisa apa? Sama kayak Mas Sofinya. Leci siapa Leci? Ini ya? Ami ya? Bukan. Leci Ami. Enggak. Enggak ada yang pesen leci. Leci. Oh. Oh, apa? Kayak ada. Sini, Mak. Di atas aja, Mas. Rizky, maaf, Ki. Bawah. Jadi pojokan Baca doa Ki. Ayo Ki baca doa, Ki. Lagi. Oke semuanya, sebelum kita makan lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, saya kita mulai makan, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya aku tuh pengen mesennya sate, guys. Tapi satenya tuh keburu habis gitu. Beberapa banyak menu tuh habis. Saya cuma nasi goreng, terus ayam kremes. Jadi ya mau nggak mau coba. Ya makan. Mau nggak mau kita mesen steak lagi. Tapi nggak apa-apa. Kita nyobain steak dari. Kita nyobain steak dari Jogja. Iya, baru mau di videoin tadi. Jadi ayamnya pernah aku baru dapat suatu ilmu baru ya. Nyata emang bener guys, kita tuh di setiap daerah pasti beda-beda. Termasuk cara makan steak aja di Jogja tuh beda. Kalau bisa kita pakai pisau. Sebutin mantra Di dulu. Jogja kita pakai kris guys ya. Panas. Ini ada. Dah, kita makan dulu guys. Kita akan review rasa makanan kayak gimana. Setelah berjam-jam di dalam mobil, akhirnya bisa makan makanan hangat sambil nikmatin udara sejuk pegunungan. Di momen itu kita pikir perjalanan hari pertama bakalan berjalan santai aja seperti ini. Tapi ternyata Satu persatu kita makan udah selesai guys. Ini dia penampakan tempatnya. Seserem ini. Oke, my god, siapa yang akan hidup sampai hari malam terakhir? Aku. Lalu yang duluan Ki. perjalanan vlog kali ini ternyata di luar ekspektasi ya. Awalnya rencana kita memang nginep di hotel, bahkan anak-anak tersebut pun juga tahunya kita bakal ke hotel gitu. Tapi mendadak semuanya berubah. Tiba-tiba rencananya di switch ke sebuah villa di desa Penting Sari. Alasannya karena villa ini punya ceritanya sendiri. Jadi sekitar 4 tahun lalu, villa ini sebenarnya udah pernah kita DP. Tapi karena saat itu masih dalam proses pembangunan, akhirnya nggak pernah jadi dipakai. Menariknya, setelah 4 tahun berlalu, kita masih bisa menginap di sana dengan harga DP yang sama.
Awalnya kita tertarik karena lokasinya deket desa wisata Penting Sari. Jadi sekalian pengen menikmati suasana desa gitu. Tapi pas pertama kali sampai, jujur aja ini semua langsung kaget loh. Tempatnya kelihatan angker banget. Bangunannya punya nuansa kerajaan atau zaman Majapahit yang dipaduin sama arsitektur modern. Nggak, sorry. Gimana modernnya ya? Dari luar kesannya itu bener-bener kayak lokasi yang cocok buat film horor ini mah. Pas datang tuh kita memang sempat bertatap-tatapan gitu kayak. Terus kayak serius nih kita bakal nginep di sini. Pasir survive. Alright, ternyata tidak segelap itu dan Masih gelapan muka gua daripada ini. cukup sedang itu guys. Masih gelapan muka saya. Nah nih kita udah nyampe guys. Ternyata villa guys. Aku pikirnya itu tadi hotel bergabung dengan villa gitu, hotel ala villa. Kita bener-bener villa ini, literally villa. Dan wah ini sangat, sumpah enak banget ya, suasananya itu dingin ya. Selain saja hanya dingin, Ada kucing. bener guys ini dingin banget guys, sejuk banget. Itu koleksi batu yuk. Kayak nyaris nggak pernah sih ngerasain suasana yang sedingin gini. Ini bener kayak vibe puncak ya, padahal nih sore ya, tapi kayak pagi hari ya nggak sih, dinginnya gitu. Wah, si Rafa to the point langsung kolam renang. Oke guys, kita langsung coba lihat-lihat dulu lah. Tapi sebelum itu, emang nggak haruskah kita masuk kamar dulu baru ke kolam renang gitu? Kamar dulu, Bang. Harusnya room tour dulu dong. Barang-barang belum. Iya, ambil barang-barangnya guys. Raska, Nova barangnya udah. Ya, aku lihat dulu ya kalau Jangan, nanti barang-barang aja. Nanti barang-barang aja. Alright, kita langsung coba aja masuk guys ke tempat dalamnya. Nah ini ala-ala keraton gitu ya. Vibe-nya sih mirip-mirip kalau aku jujur ya. Kayak, ya nggak sih emang Jogja ya. Kalau ngomong Bali enggak sih. Bali nggak kayak gini. Oke, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Wah, langsung kasur. Ini tidak seperti villa pada umumnya ya. Biasanya kan cuma ruang tamu terus kasurnya kayak dipisah gitu ya. Ini langsung kasur ya. Dan wah ini langsung kaca. Ini bener-bener literally kayak zaman-zaman Majapahit ya. Aku juga bingung jelasinnya gimana. Tapi tetap ada TV guys ya. ada kamar tidur aja. Meskipun ini terkesan apa ya, kembali kepada masa-masa era Majapahit, tapi tetap ada TV modern. Dan ya ini mejanya, sumpah ini nggak ada sama sekali interior, bukan interior, maksudnya kayak iya interior yang bersifat sofa atau kemodernan tuh nggak ada sama sekali di sini. Bener-bener pure, semuanya itu terasa lama gitu, terasa zaman dulu. Ya ada pintu sini guys. Assalamualaikum. Oh ini kamar ya. Kayaknya ini kamar utama ya, dengan kamar mandi di dalam ya. Tapi ya sekian, ini lampunya mati lagi. Iya lampunya mati guys. Ada AC loh ya. Kalau saya lihat itu ada AC di situ. Jadi dingin. Tapi ini lampunya mati. Sayang banget kita nggak bisa ngecek ini. Lampunya mati. Ya ampun, terus. Lampunya mati kemarin. Buat bertapa. Tapi berhasil loh guys. Tapi kalau ininya di ruang tamunya utama itu nggak ada AC ya. Semoga ada wifi ya, karena itu salah satu penting juga. Apa? Dan oh iya ada wifi-nya, untung aja bener tadi dibilang. Untuk dapur simple aja. Kitchen setnya simple, asal ada ya, dan cukup nyaman sih. Tapi nggak yang wah, yang nggak mewah ya, sangat sederhana, ala-ala ya ala kayak di rumah sendiri aja gitu. Langsung dengan view ke dapur luar ya. Jadi depan itu ada dapur. Mungkin buat masak bareng kali bagaimana ya. Ini kulkasnya nyala apa enggak? Nyala. Nyala. Ada isinya enggak? Oh, enggak ada, kosong. Ini mah kulkas zaman dulu di rumah kita ya. Sekarang masih pakai. Oh iya, masih pakai dengan kulkas yang sama. Aku penasaran nih, dari tadi tuh aku penasaran sama pintu utama di sini. Ini pintu yang mengarah apa ya? Antara kamar ataupun apa, kita akan segera tahu guys. Kita akan coba lihat buka. Assalamualaikum. Wah, kamar bener. Oh, ini kamar utama sepertinya ya. Interiornya bener-bener sofanya literally
pernah masuk kuno ya. Gimana jelasinnya ya? Lukisan ikan di sana gitu kan, terus jendelanya juga ikonik sih. Sama ini bahannya kayak kayu jati semua ya. Aku merasa bahwa sangat-sangat terasa old, tetapi tetap nyaman gitu. Apa yang membuat ini tetap menjadi nyaman ya? Dengan AC ya pastinya. Terus kamar mandi utama di sana. Kita akan cek coba kamar mandinya. Karena belum ada kita masuk kamar mandi sama sekali. Waduh, cukup gelap ya, tapi nggak masalah juga sih. Tapi ini gelap ya, aku bingung ya. Kenapa cahayanya itu beda sama di villa-villa pada umumnya? Ini terasa lebih gelap aja gitu. Toiletnya tuh ada shower, paling itu doang fasilitasnya. Kebersihannya ini termasuk bersih. Tapi ya tadi aku bilang gelap gitu. Gelap banget. Ayo, apa ya? Ya udah seperti ini aja paling yang bisa dibahas. Maaf nih. Kita juga langsung bakal ngecek dalaman kamar mandinya. Wah, kamar mandinya ini lebih kecil daripada sebelumnya, tapi ini jauh lebih terang dan lebih nyaman. Jujur, besar belum tentu nyaman ya. Ini lebih nyaman dan kebersihannya tuh bersih ya, bersih. Enak banget, jadi nyaman dan wangi juga, guys. Nah ini kita ke kamar tadi rupanya yang kamar matinya lampunya matinya tadi sini lampunya sih jadi baru tahu ya ternyata lampunya di sana. Jadi ya penampakannya hampir mirip-mirip dengan sebelumnya, cuman tetap terasa beda kamar utama dengan kamar yang lain yang biasa ya. Ini kaca, terus ini sofanya berbeda dengan sebelumnya. Kalau tadi tuh masih jelas sofa, kalau ini tuh rotan ya. Ini kamar kasurnya atas bawah kan ya? Kayak rotan gitu. Berarti kalian Sendal kita mau keliling-keliling dulu nih sekitar villanya. Nanti aku bilang di dalam itu di luar itu ada dapur luar. Aku nggak ngerti ini termasuk bisa dipakai apa enggak. Harusnya sih bisa. Tapi kalau untuk fasilitas dia nggak ada kompor di sini. Tuh apa ya, telur atau bola? Oh bola golf. Kayaknya berarti ada lapangan golf di sini. Ya, oh ini mah udah berdebu ya, ini nggak terurus. Berarti ini nggak bisa dipakai kayaknya. Cuman asal ada aja kayaknya. Ini ada ruang. Ini bukan makanan kucing ya? Makanan ikan. Ini mau. Gimana Pan? Dia lapar berarti. Di sini ada ruang bersama dari perunggu. Oh bukan perunggu, apa namanya itu? Besi-besi gitu lah. Ini masuk salah satu fasilitasnya. Ada toilet. Aku nggak ngerti ada toilet umum di sini untuk apa ya. Seharusnya satu villa ini memang ditujukan untuk satu orang gitu. Untuk satu pengunjung aja. Sana kolam renang ya. Oh iya, ini kata lapangan golfnya segede gini doang. Ini literally apa ya? Bukan gitu ya caranya. Rusak dia mau Yumi. Cepetan apa lama banget. Gimana gini? Ya enggak tahu terserah. Ya gitu aja. Misiki. Ya orang nungguin ini. Misiki. Aku menunggu, jangan sampai kena. Oh. Itu maksudnya targetnya harus ke sana kan, ke tengah gitu kan? Iya, betul. Ya kalau jago, kalau enggak sih ya. Sudah, mereka sedang fokus dengan kegiatan mereka dalam bermain golf. Iya. Tadi bisa, Wak. Weh, itu takutnya. Ayo, masuk. Ya ampun. Ini malu dibilang jadi videoin. Yang ini gak enak. Gue juga beginner. Emang? Aku newbie. Dari kali ngegolf kapan ya? Jadi cara megang gini ya? Awas. Yeay. Tak. Yeay. Sama aja rumahnya guys. Jatuh gua mana? Idol segitulah.
salah satu hal yang paling penting adalah kolam renang. Kalau aku lihat kolam renangnya ini untuk ukuran pribadi ya, sebenarnya ini cukup kecil teman-teman. Tapi lumayan untuk berendam ya. Tapi apakah ini terawat? Aku melihat seperti ada hewan-hewan gerak. Aku takutnya ada hewan. Sumpah. Ini Hewan apa, Bang? aku takut ada hewan, soalnya lihat deh, kayak ada kecebong gitu. Apa ya? Iya, kayak air itu bergenang gitu, kayak ada hewan. Semoga anggap aja itu Bang. adalah Kalau nyebur, Bang. Coba dulu, Bang. entar dulu, jangan. Kalau nyebur bajunya jangan ini dong. Semoga itu adalah apa namanya filter air kaporit ya. Semoga saja. Wah, ini ada ruangan yang lebih bagus. Aku nggak ngerti ini termasuk fasilitas kita apa bukan. Apakah iya? Jika iya, ini bagus. Oh my god. Sebenarnya ini yang bagus sih. Ada fasilitas gymnya ya. Dan itu aku nanti penasaran mau ke situ. Kita bisa masuk gak di sini gitu. Kurang lebih. Kita bakal tanya juga sih. Kalau dikunci berarti nggak bisa dimasuk. Kalau tidak dikunci berarti kita masuk, ayo. Oh my god. Ini jauh lebih bagus ya. Iya, lebih luas ya. Tapi ini kayak Assalamualaikum. kamar gitu langsung. Terus atasnya Di sini bagus banget. Ya karena kalian bisa lihat ini kasur langsung. Tapi ada satu hal yang beda daripada di kamar-kamar sebelumnya. Selain terasa lebih modern, karena kayu di sini interiornya lebih modern, kemudian gaya rotannya juga jauh lebih modern. TV di sana, dan kemudian di sebelah sini yang paling terasa berbeda daripada villa ini. Kalau dilihat dapurnya ini lebih prepare. Aku merasa bahwa ini seperti terasa lebih nyaman gitu. Dapurnya lebih nyaman, ya. Kemudian kita duduk di sini juga nyaman banget gitu. Ini mirip seperti kayak di Hotel Ancol. Oh, ini adalah ruang penyimpanan. Oke, lemari bersih, ada bantal kanan kiri ya. Aku takut juga. Ini yang paling buat aku penasaran. Oh my god, sini terang juga lagi. Enak banget. Kamar mandinya. Ya ampun. Ini mah modern ya, tapi kurang dibersihin di bagian situ kayaknya. Tapi ini yang lebih jauh modern daripada kamar yang sebelumnya. Toiletnya juga beda, lebih bagus. Mungkin kita bakalan langsung naik ke atas kali ya. Aku penasaran sama di atas soalnya. Oke, kita bakalan ke atas. Nah, ini dia tangganya teman-teman. Oke, tangga. Kita naik ke tangga, masuk langsung ke kasur. Aduh, aku kok kalau sendirian kurang nyaman ya rasanya. Agak creepy gitu ya. Kamu ngerti kan vibe-nya tuh kayak gimana rasanya? Kasur 1, kasur 2, dan kasur 3. Jadi 3 kasur. Dan kamar mandi ya, toilet. Sebenarnya vibe-nya aku udah kurang nyaman sih sebenarnya di sini. Oke, aku langsung keluar aja biar lebih terasa nafas. Agak serem soalnya kalau sendirian itu bener-bener. Oke, aku jadi rasa lebih nafas sedikit. Sebentar. Jadi kalau ini lebih enak ya, karena ini 1, 2, 3 itu langsung kasur semua. Jadi bener-bener kalau misalnya mau main bareng sama teman-teman, sini nyaman banget. Kamar mandi sebelah sana, lemari udah lengkap. Dan yang paling penting view-nya juga enak gitu ya. Kalau view di sini tuh lebih luas, lebih ke sana gitu. Wah, itu dia. Halo Pak, yang punya rumah Pak. Kayaknya kita bakal langsung berenang deh guys. Kita mau berenang. Sana kayak apa ya? Oh, ternak ikan gitu ya? Ternak lele. Wah, tapi enak banget sumpah. Bayangin guys, ini adalah sore. Kita sore tapi vibe-nya tuh kayak pagi gitu. Jadi sangat nyaman banget. Dan kalau dari tempat sana kita ke sini tuh ada tangga. Kayaknya mau bukan ke gazebo atau apa? Ada warung. Warung bakmi Jawa. Oke. Oh,
Enggak, ini jalan utama ya? Oh iya, ini jalan utama. Oh gitu. Kayaknya ini memang daerah yang diperuntukkan untuk villa-villa gitu ya. Saya memang vibe-nya itu vibe apa? Vibe pedesaan. Villa dan ini sangat nyaman teman-teman. Begitu mulai masuk dan berkeliling, ternyata kesan tadi itu di awal semuanya berubah perlahan. Kita jadi sadar kalau konsep villa ini sebenarnya tuh keren banget. Bayangin, kalau dulu kita penasaran rasanya hidup di lingkungan kerajaan atau zaman dulu. Nah, villa ini berhasil menghadirkan suasana itu, tapi tanpa mengorbankan kenyamanan orang modern. WC duduknya ada, showernya ada, yang paling penting wifi-nya ada, TV-nya ada, bahkan dispenser panas pun juga ada. Wah, ini mah komplit banget sih buat orang pecinta kopi. Nah, jadi kita tetap dapat nuansa tradisional, tapi fasilitasnya tetap lengkap. Ayo, let's go. Berenang, Wo. Buset, Rafa. Ya, nggak bisa berenang kamu ya. Iya deh, gue gagah. Kalau apa-apa kali Ki, rendam kaki aja. Nggak usah sampai kuping. Di sini aja nih Ki, rendam kaki. Kupingnya tambel. Kuping coba dulu. Aku kan anak-anak. Aku masih kecil banget nih. Apa sih orang itu pemuda remaja? Asik remaja. Situ tuh berenang tuh. Wah, dingin. 1,5. Ah. 50. Segitunya ya. Kayak Minecraft ya. Sedingin itu Ras. Iya. Dalam banget gak? Aku penasaran, aku masuk deh coba. 1,5 ya. Wah, dingin boy. Dingin. Cuma di sini. Ih, dingin banget. Anget kayak. Asli dingin cuy. Waduh. Wah, dingin. Waduh, dingin banget. Tapi jangan kena kepala. Takutnya darahnya kok. Dingin. Darahnya kotak. Maksudnya? Nanti kalau kepala kedinginan, darah itu kan punya Lihatlah anak pendiam ini. Tanpa ngeluarin suara, dia langsung berenang ya. Iya. Dingin. Dingin juga ya bang. Dingin. Kok bisa sedingin es batu? Iya. Mungkin karena suasananya, Dek. 18.41 abis selesai berenang, kita mandi rame-rame. Tadi si Raska kurang ajar banget lagi mandi, tiba-tiba scuba. Sini Raska. Lagi lanjut ayo 3. Scuba kicau mania. Loh, kalah sama Uma. Oke guys. Habis mandi kita langsung makan guys. Nah ini menunya ini adalah ayam goreng, nasi dan ada sayur. Terus ini ada apa nih? Wah, tahu tempe kesukaan kita semua. Ada kerupuk juga sebanyak 11 kon. Jadi kita bakalan nanti kumpul buat makan dulu. Abis itu kita bakal coba cek kegiatan Asbun berikutnya apa teman-teman. Sorenya kita coba untuk berenang dan disitulah semuanya berubah teman-teman. Kolam renangnya tuh ternyata enak banget ya. Suasananya tuh adem, tenang, justru malah terasa cozy gitu. Semakin lama di sini ya, rasa serem yang tadi muncul tuh hilang gak tahu kemana gitu. Jadi kesan pertama memang bisa menipu. Dari luar tempat ini emang terlihat angker ya, tapi setelah benar-benar tinggal di dalamnya, justru rasanya tuh malah nyaman, tenang dan bikin betah. Penilaian kita berubah 180 derajat. Kadang memang kita terlalu cepat menilai sesuatu dari tampilannya sih, padahal setelah dijalani kenyataannya bisa jauh lebih baik dari yang kita bayangkan. Setelah selesai makan malam, nggak lama Asbun akan melakukan kegiatannya sendiri, itu dimana adalah podcast pertamanya Asbun, dan teman-teman bisa cek videonya di atas sebelah kanan, itu adalah video podcast pertamanya si Asbun ya. Dan kalau kalian pikir kejutan terbesar cuma di villa ini, kalian salah. Masih ada desa wisata yang ternyata bikin kita betah, kafe paling unik yang pernah kita datangin, sampai satu momen yang gagal total di Malioboro. Dan semua itu bakalan diceritain di episode selanjutnya. So stay tuned for episode 2 of Asbun Trip Jogja. Bye bye guys.